Baik. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari pertama kita untuk mengikuti doa pagi Prapaskah. Kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang telah Dia nyatakan bagi kita semua, Bapak Ibu. Dan saat ini mari kita sekali lagi kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, di momen yang indah pada pagi hari ini, kami datang dengan hati yang bersyukur. Bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam segala kondisi hidup kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Ajarilah kami untuk mengasihi-Mu, melaksanakan perintah-Mu, melayani-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan kami siap mendengar. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini, yang sudah Tuhan titipkan firman-Mu untuk disampaikan. Dan berkatilah waktu pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya bacakan satu ayat bagian firman Tuhan buat kita semua, yaitu dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-13, yang tidak asing bagi kita. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-13, yang berbunyi demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekali lagi, Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Demikian jawab pembaca firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin sore saya ditanya oleh seorang rekan demikian. Menurut kamu, Laus Rebecca, penyakit apa yang paling ditakuti oleh orang-orang zaman sekarang? Saudara, tanpa ragu saya katakan, penyakit kanker. Penyakit kanker, penyakit yang paling ditakuti oleh orang-orang zaman sekarang. Mungkin saudara setuju dengan saya dalam hal ini. Saudara yang terkasih, penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh semua orang. Ketika mendengar penyakit kanker, Bapak Ibu, maka kata kanker ini seolah-olah segera membangkitkan perasaan putus asa. Dan kadang-kadang muncul perasaan yang tidak berpengharapan. Saudara, bagi saya, penyakit kanker yang tadinya selalu merupakan sesuatu yang terjadi di keluarga-keluarga lain, tetapi di awal tahun 23 ini, mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2003 ini, kanker hadir dalam keluarga kami. Yaitu ketika kakak ipar saya didiagnosa menderita kanker yang kata dokter amat sangat ganas di dalam tubuhnya. Tetapi itu terjadi. Dan lebih kurang, Bapak Ibu, 4 tahun kakak ipar saya berjuang melawan kanker supaya sembuh. Namun makin lama, makin hari makin lama, kanker itu menggerogoti dirinya, tubuhnya, melemahkan tubuhnya, dan pada akhirnya dia meninggal dunia. Saudara terkasih, istilah kanker, istilah lain untuk kanker adalah keganasan. Saudara, secara medis, kata ganas menggambarkan suatu tumor yang potensi pertumbuhannya itu tidak terbatas, yang menyebar secara lokal ke dalam jaringan-jaringan tubuh. Dan secara sistematis dia dapat menjalar ke dalam bagian-bagian tubuh atau organ lainnya. Saudara, jika dibiarkan, maka sebuah tumor ganas itu cenderung merembes dan menjalar ke seluruh tubuh, dan pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Jadi memang tidak heran Bapak Ibu, kanker atau tumor ganas adalah kata-kata yang begitu kita takuti. Saudara terkasih dalam Tuhan, dosa adalah tumor ganas spiritual dan moral. Jika dibiarkan, maka dosa dapat menyebar ke seluruh keberadaan batin kita dan mencemari setiap bagian hidup kita. Bahkan lebih buruk lagi, saudara, dosa itu seringkali akan menjalar dari diri kita
ke dalam kehidupan orang-orang percaya lain di sekeliling kita. Baik itu melalui sikap-sikap kita, baik itu melalui kata-kata kita, tindakan-tindakan kita, dan bahkan pikiran-pikiran pribadi kita yang tidak terucap. Cenderung itu berdampak pada orang-orang di sekeliling kita. Oleh sebab itu kita perlu waspada, saudara. Kita perlu mawas diri. Kita perlu deteksi dini sebelum dosa itu semakin merusak hidup kita. Saudara, dosa itu ada di sekeliling kita setiap hari. Dosa itu bisa berubah godaan, bisa berubah pencobaan yang bisa datang kapan saja. Iblis selalu mengintai di dalam diri kita. Dan iblis terus-menerus melancarkan peperangannya terhadap jiwa kita. Saudara yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tahu kita tidak mampu melawan dosa-dosa kita dengan kekuatan kita sendiri. Maka di dalam Matius 6 ayat 13 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana mereka seharusnya berdoa. Dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara yang terkasih, kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Memberontak dan tidak taat pada firman Tuhan. Saudara yang terkasih, seringkali kita gagal untuk menyadari bahwa kita sudah menyediakan lahan yang subur untuk bertumbuhnya dan berkembangnya dosa-dosa kita, dan sudah menggerogoti batin dan jiwa kita. Kanker seringkali tidak bertumbuh tanpa terdeteksi, hingga suatu saat mencapai tahap krisis. Bahkan sampai kepada tahap yang mematikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membutuhkan belas kasih Tuhan untuk menuntun kehidupan kita setiap hari. Amin. Oleh sebab itu kita harus memohonkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi godaan atau pencobaan atau dosa-dosa yang Bapak Ibu sedang hadapi hari ini atau sedang gumulkan saat ini. Tapi yang perlu saudara tahu, bahwa ketika kita memaklumi dosa-dosa itu dalam kehidupan rohani kita, itu sama bahayanya dengan memaklumi kanker dalam tubuh kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua, termasuk saya, terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian, mengizinkan kita mengalami pencobaan. Namun kita sebagai seorang murid, hendaknya kita berdoa agar kita dibebaskan dari pencobaan, dilepaskan dari jeratan si jahat, dan terlepas dari segala tipu daya. Saudara terkasih, semua orang-orang percaya bergumul menghadapi dosa, tidak terluput dari hamba Tuhan. Kita pun bergumul menghadapi dosa setiap hari. Terkadang dosa itu begitu kentara, tidak begitu kentara. Terkadang dosa itu tidak begitu kentara, sehingga kita bahkan tidak menyadari kalau kita sudah masuk ke dalam jeratan dosa itu. Entah itu dosa besar, entah itu dosa kecil di mata kita. Dosa itu menjijikkan dan mengerikan di mata Tuhan. Saudara, namun bersyukurlah kalau hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan, membutuhkan belas kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan. Supaya kita dibebaskan dari pencobaan dan dilepaskan dari si jahat. Dan ingatlah bahwa kita bisa datang ke hadapan Tuhan untuk meminta itu. Saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ini adalah janji Allah kepada kita, bahwa Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Amin. Mari mintalah kepada Allah untuk menolong saudara mengenali segala macam pencobaan dan memberikan kita kekuatan untuk mengatasinya. Matius 6 ayat 13 saya bacakan kembali. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara yang terkasih, bila pagi hari ini saudara diingatkan atau saudara ditegur oleh firman Tuhan, mari datang ke hadapan Tuhan dengan ketundukan hati. Datang ke hadirat Allah. Allah mengampuni dosa kita. Karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib bagi kita yang percaya. Namun ingat, Allah tidak kompromi dengan dosa. Kita minta pengampunan daripadanya. Setiap dosa yang kita lakukan, dosa-dosa tersembunyi, dosa-dosa favorit kita, sudah ditimpakan pada Kristus. Ketika Kristus menanggung kutuk untuk menggantikan kita. Saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menyelidiki dan mengenal aku. Engkau tahu ketika aku duduk dan ketika aku berdiri. Engkau mengerti pikiran-pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Dan Engkau mengenal segala jalanku. Bahkan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya ya Tuhan, semuanya telah Kau ketahui. Tuhan, inilah seluruh doa kami kepadamu ya Tuhan, tuntunlah jalan hidup kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan anugerah dan belas kasih-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.